keluar dari tempat tidur, lakukan hal-hal yang nyaman, yang menyenangkan dan menenangkan. Katanya kena depresi dokter dan jadi susah tidur. Solusinya bagaimana? Iya, selamat malam Ibu Ince. Terima kasih pertanyaannya. Memang seperti di segmen 1 sudah dikatakan bahwa penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan psikis maupun penyakit-penyakit yang terkait gangguan fisik itu seringkali berhubungan erat dengan kurang tidur alias susah tidur alias insomnia, dan hubungan ini berjalan timbal balik, baik menyebabkan maupun disebabkan gitu. Nah, depresi yang dialami oleh Ibu Ince ada baiknya karena ini karena menyebabkan dan disebabkan dan saling menguatkan, saling memperburuk, maka sebaiknya lingkaran setan ini diputus dengan cara mengobati gangguan depresi yang dialami oleh Ibu Ince. Karena dengan gangguan depresi yang diterapi dengan baik, depresinya sembuh, maka gangguan tidurnya dengan sendirinya akan menghilang. Tetapi tidak serta-merta hanya itu yang bisa dilakukan. Maksudnya mengobati depresi bukan hal yang sederhana, bukan hal yang terjadi dalam waktu semalam 2 malam kayak batuk pilek. Oh, minum obat batuk pilek terus langsung berasa hidungnya plong, batuknya berkurang gitu, jauh gitu, enak. Depresi tidak seperti itu. Mengobati depresi itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa dan membutuhkan kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter yang merawat. Dan ada pula hal lain yang perlu dilakukan oleh pasien depresi adalah menjaga tidurnya. Dan menjaga tidur ini sebetulnya susah-susah gampang, karena untuk kita bisa jatuh tertidur itu sama kayak kita mau nangkep ayam. Maksudnya? Bingung kan? Mungkin sahabat Sonora yang nggak pernah tinggal di tempat di mana ada ayam berkeliaran gitu, itu bingung membayangkan nangkep ayam kayak gimana ya. Kita kalau mau nangkep, ketahuan deh kalau saya dulu nakal banget ya. Kalau kita mau nangkep ayam, itu kita harus pelan-pelan mengendap-endap gitu kan. Soalnya kalau kita lari, ayamnya juga ikut lari. Jadi kita pelan-pelan mengendap-endap gitu kan. Hop, dapat ayamnya gitu. Tidur juga gitu. Makin kita, aduh gue pengen tidur, gue harus tidur. Gak bisa enggak, gue harus tidur, harus tidur. Makin kita stres, kita mau tidur, makin susah tidur. Jadi yang dilakukan Ibu Ince mungkin kalau mengalami susah tidur, kalau setelah 20 menit berbaring, karena kan tadi waktu normal orang dari mulai berbaring sampai jatuh tertidur itu 10-20 menit range-nya. Nah, kira-kira aja kalau udah 20 menit kok gak tidur-tidur ya. Jangan baring terus, bangun. Dokter Santi, orang gak bisa tidur, pengen tidur malah disuruh bangun gitu kan, dokter antik nih gitu kan. Jadi keluar dari tempat tidur, jangan berbaring terus-menerus ngitungin kambing, ngitungin ayam, segala macam yang berlompatan gitu, nggak ada gunanya ya. Jadi keluar dari tempat tidur, lakukan hal-hal yang nyaman, yang menyenangkan dan menenangkan. Jadi misalnya dengerin musik, tapi musiknya jangan rock and roll, jangan dangdutan gitu, malah makin jedak-jeduk malah nggak tidur-tidur. Iya, musiknya mungkin yang instrumentalia atau yang slow, yang yang menenangkan. Terus kalau nggak suka musik, misalnya sukanya yang hening, yang sunyi gitu. Coba mungkin baca buku. Kalau mau baca buku jangan lampunya terang benderang, atau misalnya melakukan hal-hal lain, misalnya berdoa atau membuat kalau zaman dulu diari ya, kalau sekarang udah nggak ada ya. Jurnal masih dong dok, journaling menulis ya. gitu ya. Mungkin melakukan journaling atau menghitung berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini hal yang sederhana tapi kalau dilakukan itu besar manfaatnya. Karena seringkali orang nggak sadar gitu bahwa kita itu bisa walaupun mungkin Bu Ince mengalami depresi, mungkin dalam hidupnya banyak persoalan gitu, tapi banyak sekali hal yang bisa disyukuri. Dan seringkali kita baru mensyukuri berkat yang kita dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan ketika hal itu diambil dari kita. Misalnya, kita bisa ngomong, itu enak banget kan?
Tapi kita nggak sadar bahwa itu tuh berkat yang luar biasa. Ya. Oh, Dokter Santi bisa ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomelin orang gitu. Itu buat saya, itu berkat yang luar biasa karena saya seneng ngomelin orang. Nah, coba bayangin kalau misalnya pita suara saya rusak, saya nggak bisa ngomel. Nah, bagaimana caranya saya Ya. menyalurkan hobi Ya. saya ini gitu kan? Atau kita bisa melihat dengan mata yang mungkin ada mata minus, mata plus dan seterusnya, tapi kita bisa masih mampu melihat, atau kita mampu mencium bebauan yang baik yang menyenangkan mau tidak menyenangkan. Karena bau yang tidak menyenangkan membuat kita selamat lahir dan batin. Jadi misalnya nggak cuma nyium bau kentut kita pergi gitu ya, tapi juga mencium bau gas, misalnya gas bocor. Oh Kan iya. membuat kita waspada, ya kan? Betul. Atau mencium bau asap, atau mencium bau makanan yang udah busuk, udah basi, membuat kita terhindar dari berbagai ancaman yang bisa membahayakan tubuh kita. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Belum kalau bisa jalan. Saya pernah ke Seleo, seminggu saya nggak bisa jalan, itu rasanya susah banget. Saya baru menghargai, gila, bisa jalan doang itu sesuatu yang luar biasa, rahmat Tuhan yang harus disyukurin. Jadi sampai saat ini saya selalu, kalau nggak bisa tidur, saya berhitung berkat-berkat Tuhan yang diberikan, bisa ngelihat, ya enak banget, bisa mendengar, dan seterusnya gitu. Jadi coba, mungkin Bu Ince bisa salah satu tips yang bisa dilakukan. Terus tips yang lainnya adalah membuat lingkungan atau kamar tidur menjadi nyaman. Nyaman itu artinya sepi, gelap, dingin, enak, ya. Sepi. Dokter, saya tinggalnya di depan gang, motor tetangga. Wow, gitu kan. Nggak bersahabat dengan telinga. Ada alat yang namanya earplug. Tutuplah telingamu dengan itu, gitu kan. Atau bisa juga setel sesuatu musik, background musik yang bisa menutupi suara-suara tersebut, atau buat kamarnya itu menjadi lebih tertutup sehingga suara dari luar yang masuk ke dalam lebih sulit. Kemudian kamar gelap. Kategori gelap itu seperti apa? Kalau kita taruh jari depan mata kita, kita nggak bisa ngitung jari kita berapa. Segelap itu? Tapi, ya, kategori gelap yang baik itu segelap itu. Dokter, saya takut gelap, gitu kan, banyak yang kayak gitu kan. Ya udah, dibuat remang-remang. Kayak warung remang-remang. Saya suka kalau remang-remang. Suka Mas Daniel, remang-remang gitu. Dibuat remang-remang. Seberapa remang-remang? Segelap yang bisa kamu tolerir. Paling baik, paling gelap, paling baik. Kalau takut, dokter kalau mau pipis gimana? Ya ampun, ada alat yang namanya senter gitu kan, yang di handphone juga ada gitu, dipakai. Terus dingin itu agak relatif ya. Mungkin kalau nggak punya AC, mungkin bisa gunakan kipas angin, atau mungkin bisa nambahin pohon-pohonan depan rumah gitu ya. Dokter nggak punya tanah, anak kos gitu, bisa pakai pot digantung gitu supaya suhu di ruangan menjadi lebih dingin. Kemudian nyaman, investasi, belilah spray yang baik, bantal yang baik, kasur yang baik, guling yang baik, sahabat tidur yang baik. Oh, yang terakhir jangan ya. Loh, sahabat tidur ya bantal guling tadi. Oh iya benar. Terus posisi tidur. Kalau punya beberapa kelainan, misalnya sedang hamil atau tadi pasien GERD, miring ke kiri dengan kepala lebih tinggi lebih enak. Tapi beberapa penyakit perlu miring ke kanan, beberapa penyakit perlu terlentang, beberapa penyakit perlu telengkup. Jadi ini posisi disesuaikan dengan penyakit dan senyamannya. Kemudian kalau mau dibantu, coba beri ruangannya itu pewangi. Misalnya wangi lavender, mawar, melati. Gitu aduh, jangan. Serem kalau mawar melati, dokter. Kalau malam Jumat gitu ya. Lavender masih oke lah. Aduh, ada yang lewat gitu ya. Kemudian untuk makanan dan minuman, hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein, yang terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berminyak. Hindari makan yang terlalu kenyang 2 jam sebelum tidur. Hindari aktivitas yang berat 2-3 jam sebelum tidur. Kemudian jangan lupa nih, ini penting banget. Paparkan tubuh kita, terutama mata kita, terhadap cahaya matahari pada saat pagi sampai sore. Dan pada saat sore sampai malam, itu usahakan batasi cahaya yang masuk. Terlebih-lebih 1 jam sebelum waktu tidur, itu minimalkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Karena supaya badan kita itu bisa ngeluarin hormon melatonin.
Hormon melatonin adalah hormon yang memicu tidur yang baru keluar kalau gelap. Ya, jadi untuk sahabat Sonora yang hobi nonton YouTube, walaupun yang ditonton adalah YouTube-nya Dokter Santi. Jangan sebelum waktu tidur. Nah, nontonnya siang aja ya, jangan malam-malam nanti nggak bisa tidur. Kemudian jangan lupa kalau tidur siang jangan lama-lama, Berapa lama, jangan merokok, maksimal 20 menit. Oke. Kalau mau nawar-nawar sampai 30 boleh, tapi nggak boleh kurang lagi. Nggak Nggak boleh boleh lebih lagi dari Ya. 30 menit. Sebaiknya di bawah 20 menit. Kalau kelamaan nanti dia akan mengganggu waktu tidur di malam harinya. Kemudian stres, dan yang paling kelola stres, dan yang paling penting adalah susah tidur, itu selalu ada penyebabnya. Cari penyebabnya, karena kalau semua tipsnya dilakukan, tapi penyebabnya tidak diatasi, percuma. Bolak-balik, nggak akan tidur-tidur. Kata Dokter Santi, kamarnya suruh gelap, suruh dingin, suruh nyaman. Udah dilakukan dingin. tapi nggak bisa tidur gitu kan. Karena penyebabnya belum ketemu. Cari penyebabnya. Ternyata penyebabnya dia jengkel karena nggak punya duit gitu. Dikasih duit tidurnya nyenyak gitu. Contoh. Jangan minta duit sama saya ya. Enggak, ini lagi nyenyak hari-hari ini tidurnya. Oh ya, tanggalannya cocok soalnya. Tanggal baru gajian. Tanggal baru gajian.